Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, ayuhal ikhwah rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majelis ilmu, untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, jalan yang terbaik untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita syukuri, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Baik, pada kesempatan yang lalu kita masih membahas hadis yang ke-33 yang berisikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Yang mana hadis ini berisikan petunjuk Nabi agar umatnya mendapatkan kebaikan, agar umatnya mendapatkan kebaikan dari kehidupannya. Nah, maka alangkah baiknya untuk kita pelajari, kita perhatikan, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena ini adalah petunjuknya Nabi, dan ini adalah sebaik-baik petunjuk setelah kitabullah. Kita lanjutkan penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dari hadis ini. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, inni as'alukal huda, sesungguhnya aku meminta kepadamu petunjuk, wattuqa dan ketakwaan, wal afafa dan kehormatan diri, wal ghina dan kekayaan atau kecukupan. Qala beliau mengatakan fajama'al khaira kullahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kebaikan seluruhnya fi hadzal du'ai, di dalam doa ini. Nabi kumpulkan kebaikan seluruhnya dalam satu doa. Ini luar biasanya Nabi. Sering beliau menyampaikan jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang ringkas tapi
mengandung makna yang sangat luas. Di antaranya doa ini. Ya, doa yang pendek tapi mencakup seluruh kebaikan. Nah, kata beliau, fal huda, maka huda dalam doa beliau ini, aku meminta kepadamu huda, petunjuk. Fal huda huwal ilmun nafi. Petunjuk di dalam doa ini adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Artinya di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi minta ilmu yang bermanfaat supaya memberikan kemanfaatan untuk dirinya, untuk orang yang memilikinya. Dan di sana ada yang ilmu yang tidak bermanfaat. Baik ilmu yang tidak bermanfaat itu dari zat ilmunya. Seperti apa? Ilmu yang pada zatnya tidak bermanfaat. Ada yang tahu? Ilmu apa itu? Yang enggak bermanfaat. Ilmu apa? Sihir. Nah, itu ilmu sihir, enggak bermanfaat. Ya, ramalan, nasib. Dan yang semisalnya. Atau ilmu yang tidak bermanfaat. Yang ilmu yang tidak digunakan oleh pemiliknya dengan sebenarnya, tidak bisa memberikan kebaikan untuk pemiliknya, maka menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, tidak bisa menuntun dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka Nabi meminta ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat ini sangat penting. Ya. Wattuqa, dan yang kedua meminta ketakwaan. Apa itu? Al-amalus sholih. Maksudnya ketakwaan di sini adalah amalan sholih. Setelah minta ilmu, minta amalan sholih. Minta supaya dibantu untuk mengamalkan ilmu yang didapatkan. Tidak hanya dapat ilmu, tapi enggak diamalkan, enggak ada gunanya. Tapi beliau juga meminta supaya dimudahkan untuk mengamalkannya. Dari kata wattuqa, amalan soleh. Wa tarkul muharramati kulliha, selain mengamalkan amalan soleh, meninggalkan keharuman seluruhnya. Hadza salahuddin, ini adalah kebaikan agama seseorang. Kebaikan agama seseorang. Dari doa meminta huda dan tuko. Meminta ilmu yang bermanfaat dan meminta untuk bisa mengamalkannya dan meninggalkan keharuman-keharuman. Baik. Wa tamamu dzalika bi salahil qalbi, dan kesempurnaan doa Nabi itu bisolahil qalbi, dengan baiknya hati. Dengan baiknya hati. Kalau tadi berkaitan dengan baiknya agama, semakin sempurna dengan kebaikan hati. Wa tuma'ninatihi bil afafi anil khalqi,
dan ketenangan seseorang dengan afaf, dengan kehormatan yang dia miliki, ya, menjaga dirinya, kehormatannya dari makhluk yang lainnya, tidak merendah-rendah kepada makhluk yang lain. Wal ghina billahi, dan merasa cukup dengan Allah. Merasa cukup dengan Allah. Wa man kana ghaniyan billahi, siapa saja yang dia merasa cukup dengan Allah, fahwal ghaniyyu haqqon, maka dialah orang yang kaya yang sebenarnya, orang kaya yang sesungguhnya, orang yang cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Wa in qallat hawasiluhu, meskipun sedikit penghasilannya, meskipun sedikit apa yang dia dapatkan dari usaha yang dia jalankan. Naam, falaisal ghina an kasratil ard, maka tidaklah kekayaan itu dari banyaknya harta benda. Kekayaan itu bukan ukurannya harta benda. Innamal ghina ghinal qalbi, hanya saja kekayaan itu adalah kekayaan yang ada di dalam hati seseorang. Hati seseorang. Sebagaimana hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisal ghina an kathratil ard, walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kekayaan itu dari banyaknya harta benda, tidak. Akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Tabiat manusia itu suka harta, ya kan? Suka harta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian sangat cinta sama harta, sangat senang sama harta. Ini tabiat asal manusia, suka harta. Suka harta. Sehingga banyak orang yang mencari harta, menghabiskan waktunya semuanya untuk cari harta. Sampai slogan mereka apa? Waktu adalah uang, apa itu? Bahasa Inggrisnya biasanya itu. Apa? Lupa udah saya. Waktu adalah uang katanya. Waktu adalah uang. Bagaimana setiap waktu, setiap detik yang dia jalani bisa mengeluarkan uang, mendapatkan uang. Ini prinsip yang salah. Yang salah. Nah, kalau kita ikuti prinsip yang seperti ini, maka alangkah meruginya kita. Alangkah meruginya kita. Hanya mendapatkan dunia saja, akhiratnya tidak mendapatkan bagian. Ya, tidak mendapatkan bagian. Sibuk untuk mencari harta kekayaan. Sedangkan keinginan seorang kepada harta itu enggak ada batasnya. Apabila seseorang diberi harta dalam satu lembah, kata Nabi, maka dia akan menginginkan harta yang lembah kedua.
Sudah diberi 2 lembah harta, pengen yang ketiga. Diberikan, pengen yang selanjutnya dan selanjutnya. Enggak ada habisnya. Nah, enggak ada habisnya. Nah, baik. Maka Nabi SAW beliau kabarkan di sini jangan, nah, bukanlah kekayaan itu kekayaan dari harta benda. Harta benda itu hanya titipan. Hanya titipan. Nah, kalau Allah mengambilnya, bisa saja Allah mengambilnya dengan sekejap. Ya, sekejap hilang. Nah, karena harta itu adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Akan tetapi kekayaan adalah kekayaan yang ada di dalam hati. Yakni kita ridho, kita qanaah dengan apa yang Allah bagi kepada kita, dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita merasa cukup dengannya. Tidak menoleh kepada harta orang lain. Ya. Tidak menoleh kepada harta orang lain. Nah, yang menimbulkan dia merasa kurang dan tidak pandai bersyukur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu qanaah atau kekayaan di dalam hati. Kekayaan yang sesungguhnya. Qala bila mengatakan wabil afafi wal ghina, dengan afaf, menjaga kehormatan, dan dengan kekayaan hati, tatimmu lil abdi al hayatut thayyibah, akan sempurna untuk seorang hamba kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Kalau orang sudah punya wibawa, kehormatan diri, bisa menjaga harga dirinya dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang lapang, ya, yang tidak butuh dari makhluk yang lainnya. Nah, wan naimud dunyawi, dan akan sempurna kenikmatan dunia dia. Ya, nikmat dunia dia sudah cukup. Ya, sudah cukup. Wal qanaatu bima atahullahu, dan merasa cukup, merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, maka dengan ini dia mendapatkan kehidupan dunia yang baik. Kalau tidak, sebaliknya, dia akan merasa orang yang paling sengsara, orang yang paling miskin, ya, karena tidak punya kekayaan di dalam hati. Nah, dan ini, nah, kita harus latih, ya, hati kita untuk bisa qanaah, bisa qanaah. Dengan apa? Dengan melihat orang yang ada di bawah kita dalam sisi keduniaan harta. Lihatlah orang yang ada di bawah kita. Nah, kata Nabi apa? Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian. Wala tanduru ila man fawqakum. Dan janganlah kalian melihat orang yang ada di atas kalian. Maka itu lebih bisa menjadikan kalian bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita punya sepeda motor, lihat ada yang tidak punya sepeda motor, ngondel,
pakai sepeda kaki, mesinnya kaki, yang capek. Kalau punya sepeda ondel, lihat yang nggak punya, ini jalan kaki terus kemana-mana, dan seterusnya dan seterusnya. Lihat yang ada di bawahnya, jangan lihat yang ke atas, akan semakin merana hidup kita, hati kita. Naam. Baik, ini petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Selanjutnya, qala rahimahullahu taala ats-tsalitsatu, yang ketiga. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa may yatasabbar yusabbirhullahu. Dan barang siapa berusaha untuk bersabar, bersungguh-sungguh untuk bersabar, yusabbirhullahu, maka Allah akan membantu dia untuk sabar. Allah bantu dia untuk sabar. Thumma dzakara fil jumlatir rabi'ah. Kemudian Nabi menyebutkan pada jumlah, yakni ucapan beliau yang keempat. Yang keempat, annas sabra, bahwasanya kesabaran, idza a'tahu Allahul abda, apabila Allah berikan kesabaran itu kepada seorang hamba, fahuwa afdalul ata'i wa awsa'uhu, maka kesabaran itu adalah pemberian Allah yang paling besar. Pemberian Allah yang paling luas. Wa a'dhamuhu i'anatan 'alal umur. Dan pertolongan Allah yang paling besar untuk kita melakukan urusan-urusan kita. Dengan kesabaran itulah Allah berikan pertolongan yang besar untuk kita selesaikan urusan-urusan kita. Nah, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan sholat. Minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan sholat. Ya, dengan kesabaran dan sholat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada masalah, beliau sholat. Ya, beliau sholat. Mengadukan kepada Allah permasalahannya. Nah, agar Allah bantu untuk menyelesaikan. Ai ala umurikum kulliha, yakni minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat untuk menyelesaikan urusan-urusan kalian seluruhnya. Seluruh urusan. Baik urusan yang terkecil sampai urusan yang terbesar. Ya, minta tolong dengan kesabaran dan sholat. Dan sholat. Nah, was-sabru kasailil akhlaqi. Kesabaran itu seperti akhlak. Seperti tabiat watak manusia. Yahtaju ila mujahadatin lin nafsi. Butuh kepada melawan hawa nafsu kita. Ya, melawan hawa nafsu kita.
wa tamrinin laha, dan butuh kepada latihan hati kita supaya sabar, butuh latihan. Nah, apalagi yang memang watak dasarnya adalah tidak sabar, gampang marah, nggak sabar, maka butuh latihan. Nah, butuh latihan untuk melawan jiwanya agar sabar. Yang sudah punya sabar, alhamdulillah, bersyukurlah. Ini adalah pemberian Allah yang besar, sangat besar dan luas, kata Nabi di sini. Bersyukurlah. Yang belum punya bisa diusahakan, dilatih. Namanya akhlak muktasab, yang diusahakan. Ya, bisa diusahakan. Nah, sampai itu menjadi akhlak yang ada pada dirinya, dirinya. Nah, falihadza qala, oleh karena ini Nabi mengatakan, wa may yatasabbar ay yujahidu nafsahu ala sabri, yakni barang siapa yang melawan jiwanya, melawan hawa nafsunya untuk bisa bersabar, maka yusabbirhullahu, Allah akan memberikan kesabaran kepadanya, wa yu'inuhu, dan menolong dia untuk bisa bersabar. Nah, menolong dia untuk bisa bersabar. Tapi kalau enggak dilatih, ya tetap saja enggak bisa punya sifat ini. Ya, enggak bisa punya sifat ini. Dia ikuti terus hawa nafsunya, ya enggak bisa dapat sifat ini. Nah, butuh latihan. Nah, butuh latihan. Wa innama kana sabru a'dhamal atoya. Wa innama kana sabru a'dhamal atoya. Hanya saja kesabaran itu sebesar-besar pemberian atau karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dikatakan sebesar-besar pemberian dari Allah? Atau pemberian yang paling luas, li'annahu yata'allaku bi jami'i umuril abdi, karena kesabaran ini berkaitan dengan seluruh urusan-urusan hamba. Semuanya kaitannya dengan kesabaran. Maka dinamakan pemberian yang paling besar. Wa kamalatihi, berkaitan dengan kesempurnaan hamba. Wa kullu halatin min ahwalihi tahtaju ila sabrin, semua keadaan dari keadaan hamba butuh kepada kesabaran. Fa innahu yahtaju ila sabri ala ta'atillah, sesungguhnya seorang hamba butuh kepada kesabaran untuk mentaati Allah. Yang pertama, hamba itu untuk taat pada Allah butuh sabar. Kalau enggak sabar, enggak bisa taat kepada Allah. Ya. Salat itu butuh sabar. Ya, butuh sabar. Apalagi kalau salatnya panjang, butuh sabar. Salat wajib, nah, butuh kesabaran. Apalagi salat sunnah, butuh kesabaran. Kalau enggak sabar, enggak mau salat sunnah. Memilih yang lain, ngobrol sama teman,
Ya, lebih enak, lebih disukai hawa nafsu kita. Ya kan? Iya. Kalau nggak disuruh, nggak sholat sunnah. Karena butuh kesabaran memang untuk bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kesabaran ini pemberian Allah yang besar. Ya. Puasa juga demikian, menahan makan, menahan nafsu. Yang lain makan kita tahan. Butuh kesabaran. Baik puasa Ramadan atau puasa sunnah yang lain, butuh kesabaran. Dan ketaatan-ketaatan yang lainnya semuanya itu butuh kesabaran. Nah, butuh kesabaran. Baik. Hatta yakuma biha, sampai dia tegak dengan ketaatan itu, wa yu'addiyaha, dan bisa melaksanakannya dengan kesabaran. Wa sabrin an maksiatillah, yang kedua sabar dari meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ini juga butuh kesabaran. Nah, butuh kesabaran. Nah, kita meninggalkan larangan Allah, misalkan apa? Nah, tidak mendolimi temannya. Ya, butuh kesabaran. Apalagi yang terbiasa jahil, suka mendolimi temannya, ringan sekali mendolimi temannya, butuh kesabaran untuk menahan diri, bersabar melawan hawa nafsunya, tidak mengumpat atau menjelekkan temannya dengan nama yang jelek, butuh kesabaran. Nah, atau menghabiskan waktunya dengan sia-sia, ya, yang tidak bermanfaat, butuh kesabaran. Nah, meninggalkan kemaksiatan Allah butuh kesabaran. Yang bisa sabar, maka dia diberikan pemberian Allah yang besar. Hatta yatrukaha lillahi, sampai dia bisa meninggalkan kemaksiatan itu karena Allah. Nah, karena Allah. Wa sabrin ala aqdarillahil mu'limati, yang ketiga sabar untuk menerima takdir, ya, takdir Allah yang menyakitkan. Yang takdir Allah ada yang kita sukai dan ada yang tidak kita sukai. Nah, kalau bisa bersabar menerima takdir yang tidak kita sukai, nah, maka ini mendapatkan pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yatasakhatoha, yatasakhatoha, lalu dia tidak benci, tidak marah dengan takdir Allah itu. Nah, tidak pantas ya kita marah dengan takdirnya Allah. Karena apa? Karena Allah itu lebih mengerti kebaikan untuk kita daripada diri kita sendiri. Nah, Allah lebih ngerti kebaikan untuk kita. Ya. Terkadang Allah berikan takdir yang tidak baik, itu baik. Nah, setiap takdir yang Allah takdirkan itu baik untuk kita. Akan tetapi ilmu kita tidak menjangkaunya. Ya, tidak menjangkaunya. Nah, misalkan kita jatuh, naik motor jatuh di jalan. Nah, takdir yang jelek. Padahal ini adalah baik untuk kita sebetulnya. Tapi ilmu kita kadang nggak sampai ke situ. Bisa jadi kita jatuh di situ, Allah tahan kita dari jatuh di tempat lain yang lebih parah. Yang lebih parah. Nah,
Ya, Allah tahan dari kejelekan yang lebih besar. Nah, dan seterusnya. Baik. Bal wasabrin ala ni'amillahi. Nah, insyaallah selanjutnya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam shawab. Apa hukumnya orang yang sombong? Tidak boleh sombong. Enggak pantas kita untuk sombong. Ya, karena kita adalah makhluk yang lemah, tidak pantas untuk sombong. Nah, semua manusia, ya, dikatakan para ulama nggak pantas untuk sombong karena semuanya bawa kotoran. Ya, kemana-mana kita ini bawa kotoran, kok sombong? Ya nggak pantas ya. Dalam perut kita ada kotoran, ya nggak pantas untuk bersombong. Ya pasti ada yang nggak bawa kotoran, semuanya bawa kotoran. Ya, nah. Apa balasan bagi orang yang sabar? Tadi mendapatkan keutamaan tadi. Mendapatkan pemberian Allah yang paling besar dan paling luas. Paling besar dan paling luas. Apa artinya wal afaf wal ghina? Oh, tadi ya hadis tadi. Wal afaf dan kehormatan diri, wal ghina dan kekayaan atau kecukupan hati. Apa betul mengeluarkan air mani secara sengaja itu termasuk maksiat? Ya, termasuk maksiat. Karena mengeluarkan tidak pada
tempatnya. Nah, tidak pada tempatnya. Walladzina hum li furujihim hafidun. Nah, dan orang-orang yang menjaga farjinya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali pada istrinya atau budaknya. Nah, dan setelahnya itu malumin. Ya, kalau selain itu malumin tercela. Maka tercela itu termasuk yang dilarang berarti. Baik, Allah taala alam shawab, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.